Selamat malam, shalom teman-teman. Hari ini 24 Juni 2022. Tema sharing kita hari ini The Secret Counsel of God, ya. Counsel itu nasihat, counseling begitu ya. Kalau secret itu rahasia. Jadi counseling rahasia dari Tuhan, itu judulnya ya. Oke. Kita masuk intronya dulu ya, karena itu nanti intinya ada di tengah. Yesaya 61 ayat 8 dan 9. Yesaya 61, 8 dan 9. 8. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. 9. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Oke, amin. Amin. Nah, kita lihat di ayat ini, itu ada sifat-sifat Tuhan yang Tuhan katakan gini, Tuhan mencintai hukum. Ya. Nah, hukum itu adalah perintah Dia, yaitu hukum. Perkataan Dia, yaitu hukum. Ya, jadi Dia suka orang itu yang taat hukum. Gitu ya, keteraturan, kedisiplinan, ketaatan, Dia suka itu. Ya. Nah, seperti mata uang itu ada sisi baliknya ya. Sisi baliknya Tuhan membenci perampasan dan kecurangan. Nah, kita udah tahu itu Tuhan benci. Jadi kita harus tidak lakukan apa yang Tuhan benci. Ya, di mana? Kalau ngomong perampasan dan kecurangan, yaitu banyak di pekerjaan kita, terus kita berhubungan dengan orang lain-lain juga semuanya. Ya, kalau bukan haknya kita ambil tidak boleh. Itu perampasan, apalagi dengan paksa. Nah, itu jauh lah ya. Nah, kecurangan juga tidak boleh. Ya. Jadi harus benar-benar kita punya kerja itu melakukan yang Tuhan tidak benci. Kalau benci itu pasti menjauh. Salah satu contoh saya diingatkan, Tuhan membenci perceraian. Ada tulisannya loh. Nah, kalau seseorang mencintai Tuhan, dia pasti tidak mau melakukan yang Tuhan benci. Nggak usah ngomong perceraian itu diizinkan atau enggak gitu ya. Tapi dilihat dari kata-kata aku membenci perceraian, itu berarti harus kita jauhkan. Ya. Nah, di bahasa Inggrisnya King James ini luar biasa. Yang diomong aku membenci perampasan dan kecurangan, di bahasa Inggrisnya itu jauh banget artinya ya, beda sekali. Nah, di King James Version ditulis gini, I hate robbery for burnt offering. I hate, saya benci, robbery, perampokan. For burnt offering, burnt, bakar, offering, persembahan. Jadi Tuhan bilang, saya benci hasil perampasan dibuat persembahan kepada Tuhan. Nah, itu King James. Jauh banget ya sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya cuma ngomong membenci perampasan dan kecurangan. Nah, kita persembahan itu kan kita pakai uang yang hasilkan dari kerja kita. Nah, dari kata-kata ini aja udah dipastikan. Kita harus kerja benar, jujur. Supaya apa yang nanti kita persembahkan di gereja begitu, nah itu menjadi berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau itu hasil curang, Tuhan sudah ngomong, saya benci hasil kecurangan buat persembahan buat Dia. Kadang ada saya dengar
Yang lain-lain bilang, nggak apa-apa, yang penting bisa memberi kepada Tuhan banyak. Nah, jadi misalnya dia korupsi yang hasilnya untuk memberi ke gereja, kemana gitu ya. Nah, itu dari sini kita lihat itu tidak boleh. Ya. Kalau dimasukkan uangnya ke gereja, yang terima gereja, tapi di catatan Tuhan tidak tercatat. Bahkan dia bilang benci. Oke. Nah, sekarang ada, kalau ngomong seperti mencuri untuk persembahan, kita diingatkan, bisa nggak robbery, merampok Tuhan, gitu kan ya? Nah ternyata kan ada ayat, Tuhan bisa dirampok gitu ya. Ada ayatnya Tuhan itu bisa dirampok. Yang ini tadi kita bayangin kita kerjanya nggak jujur, uangnya nggak boleh buat persembahan kepada Tuhan. Uang hasil rampasan. Tapi ternyata ada ayat kita manusia itu bisa merampas Tuhan, merampok Tuhan ya. Itu ayatnya ngetop sekali, Maleakhi 3 ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Nah, ini di bahasa Indonesia diomongin menipu. Tapi di bahasa Inggrisnya itu rob. Seperti tadi, robbery, rob. Jadi di bahasa Inggrisnya itu, King James itu, bolehkah manusia merampok Allah? Begitu ceritanya. Kenapa merampok Allah? Karena persepuluhan itu milik Allah. Jadi kalau kita tidak mengembalikan, itu merampok Allah. Ya, saya lebih cocok kata-kata merampok ya, bukan menipu ya. Kalau dilihat dari konteks satu ayatnya gitu ya. Nah, ternyata begitu. Nah, jadi uang persembahan persepuluhan itu milik Tuhan. Jadi harus dikembalikan. Begitu ya. Nah, jelasnya seperti itu. Ada banyak sampai sekarang di medsos itu perang gitu ya. Mengenai persepuluhan, ada yang ngomong boleh, enggak, gini gitu ya. Nah, itu saya pribadi setuju dengan mengembalikan persepuluhan ya. Tapi banyak yang orang lain dengan dalih banyak macam, tapi saya nggak sek dengan argumen mereka. Ya, ada yang ada yang ngomongnya tanpa ayat, ada yang pakai ayat. Kalau yang tanpa ayat udah nggak bisa. Nah, yang pakai ayat saya nggak cocok argumen dari ayat-ayat kupasan mereka gitu ya. Oke. Nah, terus di sini dikatakan Tuhan membenci perampasan dan kecurangan, terus aku akan memberi upahmu dengan tepat. Aku akan memberi upahmu dengan tepat. Kalau Tuhan ngomong memberi upah dengan tepat, pasti tidak akan meleset. Jadi misalnya kita jujur atau kena tipu atau kita nggak curang, hasil orang curang kemungkinan itu banyak yang lebih besar daripada hasil orang yang tidak curang. Makanya Tuhan ngomong, upahmu diberi oleh Tuhan dengan tepat. Nah, jadi di pekerjaan kita itu penghasilan ada dua. Memang secara jasmani kita bekerja dapat uang. Tapi Tuhan ngomong, jika kita bekerja dengan jujur itu memuliakan Tuhan. Dan itu ada upah dari Tuhan. Ya, jadi kita hidup itu 100%. Bukan perkara sekuler aja. Tapi yang lebih dasar lagi adalah perkara rohani. Dan upah itu dari Tuhan. Jadi kalau dizolimi, lain-lain di pekerjaan ya, jangan sakit hati. Maafin aja dan ampuni. Dan kita ingat, upah kita dari Tuhan. Ya. Nah terus di bahasa Inggrisnya ini berbeda lagi ini ayat ini. Bahasa Inggrisnya luar biasa.
mengenai aku memberi upahmu dengan tepat, di bahasa Inggrisnya I will direct their work in truth. Gitu ya. I will direct, saya akan mengarahkan their work, pekerjaannya di dalam kebenaran. Nah, gitu. Jadi maksudnya kalau disambung dari tadi yang Tuhan membenci perampokan-perampasan, nah tapi Tuhan ngomong saya akan menuntun pekerjaanmu di dalam kebenaran. Ya. Dan di ujungnya ditulis ini, and I will make an everlasting covenant with them. Ya. Saya akan membuat perjanjian abadi dengan mereka. Yang jujur, yang gak suka perampasan, yang gak suka kecurangan. Ya, bahasa Indonesia ini sama, akan mengikat perjanjian abadi. Nah, perjanjian itu kan wujudnya nanti itu iman. Ya, di dalam perjanjian itu ada perintah dan ada berkat. Ada perintah, ada upah. Ada perintah, ada janji. Ya, jadi kedua belah pihak harus mematuhi. Nah, seperti itu perjanjian. Ya. Nah, jadi jangan bekerja dengan tidak jujur ayat-ayat kalau yang tadi di atas apapun ya, seperti itu. Ya, jangan khawatir karena Tuhan yang memberi upah dan Tuhan akan menuntun pekerjaan kita di dalam kebenarannya, yaitu firman. Ya. Dan semuanya itu Tuhan katakan everlasting covenant, perjanjian abadi. Kalau sudah ngomong perjanjian itu 1000%, itu Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Ya, tinggal tergantung dari kitanya keluar dari perjanjian atau enggak. Jadi upah, berkat, perjanjian, tidak usah khawatir dengan Tuhan. Ya, yang dikhawatirkan kitanya yang nggak tahan kadang-kadang main curang-curang, nah itu yang Tuhan tidak mau. Ya. Oke, jadi gambaran perjanjian abadi itu adalah di dalam kebenaran yang Tuhan nanti tuntun. Ya, di ayat itu dikatakan gitu, ya. Terus ada yang hebat lagi di ayat 9. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Nah, jadi keturunannya sampai anak cucu itu udah termasuk di dalam warisan perjanjian abadi. Jadi perjanjian itu, berkat itu diwariskan. Ya, itu yang Tuhan kehendaki, seperti itu hukumnya. Ya, diwariskan sampai kepada anak cucu kita. Nah, ini yang ada, yang bagusnya ditulis ini. Sehingga semua orang yang melihat mereka, anak cucu kita itu loh, dilihat berarti apa? Anak cucu kita itu mempunyai perbuatan iman. Mempunyai apa? Bukti kepemilikan janji. Nah itu. Dan orang yang melihat, karena anak cucunya ini jadi kesaksian hidup, ya, orang akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Nah jadi apa yang anak cucu kerjakan, itu orang dunia akan melihat. Ya, itu perbuatan iman, itu kesaksian. Dan itu adalah penginjilan yang paling efektif melalui buah-buah roh. Ya, ini kan menjangkau jiwa, orang lihat terus mengakui. Ya. Luar biasa banget ya. Nah, terus kita lihat nih. Kenapa kok sampai dikatakan berkat itu sampai kepada anak cucu? Ini luar biasa banget. Ya. Mazmur 127 ayat 4 dikatakan gini.
Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, jadi gini teman-teman. Anak-anak kita ini ya seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Pahlawannya siapa? Orang tuanya. Ya. Nah, orang tuanya punya banyak anak panah, yaitu anak-anaknya itu ya. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Kenapa? Kok dibilangin anak-anak kita itu anak panah di tangan pahlawan? Kitanya ini pahlawan. Kita yang mengikat perjanjian sama Tuhan. Karena ini konotasinya di dalam peperangan karena berbicara panah. Jadi siap panah itu diluncurkan kemana targetnya. Nah, waktu panah itu meluncur, anak-anak kita itu mau meluncur. Dan di sanalah ada kesaksian yang memuliakan Tuhan. Ini berbicara peperangan rohani. Karena kita tidak bisa di sana. Makanya dikirimlah anak kita. Ya. Luar biasa ya. Gitu ya. Kayak si Kay di Malaysia misalnya. Cendra. Wah, luncurin anak panahnya ke Malaysia. Cendranya nggak ke Malaysia. Kay-nya ke Malaysia kan. Nah, ada banyak kesaksian mujizat kan. Nah, seperti itu. Anak panah di tangan pahlawan itu berbicara anak-anak itu kepanjangan kita. Gitu ya. Apa itu anak panah? Efesus 6:16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, ini kita baru terkuak nih. Panah api dari si jahat. Jadi panahnya ada api. Ya, ini nggak bagus. Panah yang tidak bagus. Panah api dari si jahat. Si jahat itu iblis. Nah, panah api berarti ada suruhan iblis. Yaitu anak-anak iblis yang dinamakan panah api diluncurkan oleh iblis ke target-target anak-anak Tuhan. Gitu, jelas ya. Nah, jadi iblis juga begitu. Dia punya anak-anak panah banyak yang siap diluncurkan kepada orang-orang benar. Efesus 6 ayat 17. Sebentar. Ibrani 4:12. Sebab Oke, saya lompati, ganti sebentar ya. Yesaya 49, 1-3. Ibrani 4 nggak jadi, Pak? Nggak jadi. Efesus 6, Ibrani 4 nggak jadi. Sekarang Yesaya 49, 1-3. Yesaya berapa? 49, 1-3. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. 2. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. 3. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Nah, ini begini. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam. Pedang itu adalah firman. Ya, di Efesus tadi yang tak lompati, Efesus 6:17, pedang roh, yaitu firman Allah. Ya, nah ini mulutnya itu dipakai sebagai pedang. Jadi pakai kepanjangan daripada mulut Tuhan. Ya, berbicara firman ceritanya ya. Dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Oke, kita lewati. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing. Nah,
membuat anak panah yang runcing, yang siap diluncurkan Tuhan dengan target-target yang sesuai dengan kehendaknya. Itu ya. Nah, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Di dalam tabung panahnya, gitu ya. Oke, kita tidak bahas itu. Nah, 3, ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel. Jadi tadi itu yang diomongin itu Israel. Ya, tadi yang diomongin itu Israel. Dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Jadi begini, anak panah itu berbicara yang di ayat ini itu Israel. Kalau kita Israel rohani, ya, engkau adalah hambaku. Makanya anak panah itu diluncurkan kemana Tuhan mau. Nah itu hamba. Seperti kita. Diluncurkan kemana Tuhan mau. Ya, di tempat pekerjaan, di tempat kita tinggal, tetangga, semua. Nah itu kita diluncurkan. Dan kita adalah hamba. Ya, itu berbicara anak panah semua itu. Untuk menyatakan keagunganku. Nah, seperti tadi. Menyatakan keagungan Tuhan. Seperti anak cucu kita ya. Orang lain bisa melihat. Ya, berarti ada kesaksian yang memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Seperti itu. Ya. Nah, ini tadi intinya adalah berbicara mengenai Tuhan mengikat perjanjian abadi. Ya, tadi anak cucu itu ekstra aja. Ya, pembahasannya karena ada anak cucu, ya saya sampaikan. Kebetulan dapat rema mengenai anak-anak panah ya. Tapi inti dari Tiatan adalah perjanjian abadi. Tuhan mengikat perjanjian abadi. Nah, sekarang masuk di dalam intinya ya. Tadi intro. Mazmur 25 ayat 14. Ini kita masuk dalam inti ya. Mazmur 25 ayat 14 dikatakan gini. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Nah ini. Ya. Nah, waktu saya lihat di bahasa Inggrisnya kok beda banget lagi. Ya, secara nggak sengaja waktu saya lihat, kok beda banget. Seperti di undangan RAWA itu ya. Nah, seperti itu. Nah, di King James Version dikatakan gini. The secret of the Lord, it is with them that fear Him. Nah, jadi rahasia dari Tuhan, rahasia Tuhan itu ada di orang yang takut akan Dia. Loh, dikatakan rahasia Tuhan. Nah, tapi kalau bahasa Indonesianya, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Jadi sama-sama nih, takut akan Dia, itu Tuhan bergaul karib. Tapi bahasa Inggrisnya, rahasia Tuhan ada di dalam orang yang takut akan Dia. Ini beda banget ini. Indonesia sama Inggrisnya. Nah, mana yang benar? Nah, dua-duanya benar ya. Kalau kita mau pikiran positif, dua-duanya bisa dapat ya. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Nah, ini sama. Bahasa Inggrisnya juga gitu. Nah, sekarang kita belajar mengenai The Secret of the Lord. Yang sebagai judul kita sharing hari ini kita masuki ya. Jadi kita tidak bahas Tuhan bergaul karibnya. Tapi Secret of the Lord ini yang luar biasa. Apa itu rahasia Tuhan ya? Oke, langsung supaya lebih jelas saya baca bahasa aslinya. Ya, bahasa Ibraninya ya, saya lihat. Itu kata-katanya itu sode. Gitu ya. Sode. Nah, ini artinya. Artinya ya, sode itu banyak macam-macam. Ini catat. Yang pertama, intimacy. Intimacy itu ya keintiman. Yang tadi bergaul karib itu diomong. Itu bisa dipakai. Ya. Yang kedua, consultation. Konsultasi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, a secret. Rahasia. Tapi, secretnya bukan sembarang secret. Karena di secretnya ada dalam kurung counsel. Jadi secretnya itu bersifat counsel. Counsel itu
nasihat. Ya, jadi kalau kita mau ambil seperti King James dia ngambil secret bukan intimasinya, ya. Secret yang bersifat counsel berarti adalah nasihat rahasia. Waktu kita intimasi dengan Tuhan, Tuhan berikan rahasia nasihat itu kepada kita yang takut akan Dia. Jadi kita ambil yang bergaul karib, yang intim dengan Tuhan, itu di sana mendapatkan secret counsel, nasihat rahasia. Bagi yang takut akan Dia. Kalau selama ini kita sudah ngomong begitu panjang posisi Maria, jadi apa yang didapat dari posisi Maria? Secret counsel. Nggak bisa cari di tempat lain, kecuali Tuhan yang ngasih, orang namanya juga secret. Jadi secret itu bersifat rahasia. Apa itu? Rema. Kita bisa baca ayatnya, tapi kalau Tuhan tidak ngomong, tidak dapat rema, tidak ngerti ayat itu maunya Tuhan kemana. Secret itu rahasia. Dan rahasia yang Tuhan buka bersifat menasehati kita yang seperti tadi, menuntun kita di dalam kebenarannya. Dan itu adalah perjanjian abadi. Secret counsel, waktu terbuka itulah rema pewahyuan. Dan itu adalah perjanjian abadi. Dan upah Tuhan itu tidak mungkin salah. Menakarnya tidak mungkin keliru. Ini luar biasa banget. Secret counsel. Ya. Jadi rema-rema rupanya itu tuntunan Tuhan yang rahasia. Kalau nggak dibuka ya memang kita udah tahu ayat itu tahunan juga kita nggak tahu arahnya Tuhan maunya yang mana. Tapi ketika hari terbuka, iya itu luar biasa ya. Oke, sekarang kita lanjutin. Menerima secret counsel. Ya, di posisi Maria pastinya. Karena itu posisi terbaik. Kita baru ngerti posisi terbaik itu luar biasa banget rupanya ya. Sampai sekarang dibahas nggak habis-habis posisi Maria. Yesaya 55 1-3. 1. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli. Dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ya, satu-satu ya. Kita yang satu dulu. Ini kan sampai 3. Kita yang satu. Nah, jadi, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Nah, ini kan, air itu kan firman. Jadi ini kan undangan Tuhan. Siapa yang letih lesu, berbeban berat, dekat. Nah, itu kan dikasih firman, kelegaan ya. Nah, untuk mana? Untuk ke posisi Maria undangannya. Minum air, dengarkan perkataan Tuhan, itu posisi Maria. Gitu loh ya. Nah, makanya banyak doa-doa supaya Tuhan memberi kita itu haus dan lapar akan Dia. Gitu ya. Nah, itu. Tujuannya itu, secret counsel tadi. Ya. Terus, waktu menerima air itu lambang firman, dan dilanjutkannya itu makanan, ya, bukan lagi air, ya. Terimalah gandum, pertama gandum, kedua anggur, ketiga susu tanpa bayaran, ya. Kalau ngomong tanpa bayaran itu ada ayat lain yang diomongin gini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Ya. Karena apa? Rema, secret counsel tidak bisa dibayar. Tidak ada yang sanggup membayar Tuhan supaya Tuhan buka. Tidak. Makanya karena terlalu mahal. Jadi gratis. Ya, tanpa bayaran. Kepada siapa? Yang takut akan Dia. Nah, sekarang ada 3 makanan. Ya,
yang kita lihat. Gandum, anggur, dan susu. Ini perlambang. Gandum adalah makanan keras. Harus dikunyah. Ya, makanan keras harus dikunyah. Maksudnya apa? Direnungkan. Nah, itu kan betul. Nah, kalau susu itu makanan bayi. Nggak usah dikunyah, langsung ditelan. Ya, itu susu. Nah, sekarang anggur. Anggur itu adalah sukacita. Ya, banyak firman-firman mengatakan anggur sukacita gitu ya. Jadi, itu merupakan penghiburan, Roh Kudus juga firman. Jadi firman itu ada 3 sifat. Susu makanan yang bayi, yang orang Kristen baru. Gandum untuk makanan keras, orang Kristen dewasa. Dan anggur itu adalah firman-firman penghiburan sukacita. Nah, ini 3 sifat firman yang kita terima. Ya. Tapi kalau susu itu buat Kristen yang baru. Ya, kalau yang sudah lama sudah bukan lagi susu. Tapi nanti kita bahas tuh firman susu itu kayak gimana. Nah, itu ada firmannya, ya. Ibrani 5 ayat 11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Nah gini, orang Kristen susu, saya ngomong Kristen susu nih ya, yang lahir baru Kristen itu Kristen susu secara natural karena dia baru. Tapi ada yang orang Kristen puluhan tahun tapi masih susu terus. Nah ini yang nggak beres gitu ya, Kristen susu. Karena di ayat ini ngomong gitu. Sudah lama mestinya pengajar kok maunya susu. Ya ini Kristen tidak bertumbuh. Ya, nah apa itu yang Kristen tidak bertumbuh? Di ayat 11 dikatakan lamban dalam hal mendengar. Apa itu? Nggak mau di posisi Maria. Nggak mau terima secret counsel dari Tuhan. Nggak suka merenungi firman. Jadi ini adalah Kristen susu. Kalau susu itu nggak usah dikunyah, nggak usah direnung, ditelan gitu toh aja. Ya. Nah, susu adalah di sini diomong asas-asas pokok dari penyataan Allah. Asas-asas pokok gitu loh. Contohnya, kita terima Tuhan Yesus masuk surga sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus kalau punya Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus, punya iman, nanti masuk surga. Nah yang ringan-ringan, detailnya nggak tahu apa-apa habis itu. Ya, terus diberkati, apalagi berkat. Kalau ngomong berkat itu kan nggak perlu direnungkan. Langsung terima aja, aku terima berkat, amin gitu. Nggak ada yang direnungin gitu ya. Nah, itu termasuk itu susu. Gitu ya. Jadi nggak diolah sama sekali sama otak kita. Diterima gitu toh ya. 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Loh, kalau susu nggak memahami ajaran kebenaran. Nah, kalau dia terima Tuhan Yesus, waktu baru, lahir baru, dan dia masuk surga, itu nggak bisa diem. Karena harus lengkap pengenalan akan kebenaran. Seperti Rasul Paulus bilang, dia mengejar pengenalan akan Tuhan. Nah itu yang kebenaran itu. Jadi tidak boleh berhenti. Kalau dia berhenti, itu Kristen susu, Kristen anak kecil terus. Dan Tuhan tidak suka. Kenapa? Karena tidak mengenal kebenaran. Tidak memahami kebenaran. Kenapa perlu memahami? Memahami adalah ngerti kebenaran. Kalau nggak memahami, kalau nggak ngerti, ya nggak bisa taat. Yang ditaati apa? Karena nggak paham.
14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, makanan keras itu kita sampai pada detail-detail firman pengenalan akan Tuhan itu. Nah, jadi itu yang dinamakan dewasa itu bisa membedakan. Oh, ini nggak boleh, ini boleh. Boleh dan nggak boleh versi Tuhan ya, bukan versi manusia, bukan versi sendiri. Jadi harus ada fondasi ayat firmannya. Kita ngomong versi Tuhan. Jadi nggak boleh ngomong, wah menurut aku gini-gini, pokoknya gini-gini. Oh, nggak boleh. Harus ada fondasinya. Karena ini baik benarnya versi Tuhan. Gitu ya. Panca indera yang terlatih. Teman-teman, yang membedakan itu ada di mana di dalam kita? Ya otak kita, pola pikir kita. Jadi balik makanan keras itulah yang membangun rumah iman yang baru. Pola pikir, filter penyaring. Nah jadi kalau bangunan rumah iman kita jadi, itu kita sudah bisa menilai. Oh ini yes, oh ini no. Oh ini kehendak Tuhan, oh ini enggak. Ya. Panca indera yang terlatih. Nah itu makanan keras. Susu bisa nggak? Nggak bisa. Nah kalau susu nggak bisa, akibatnya apa yang dia lakukan itu banyak yang tidak berkenan sama Tuhan. Di luar kehendak Tuhan. Gitu ya. Kalau baru Tuhan maklum. Tapi kalau Kristen lama masalah loh. Karena yang masuk surga itu yang melakukan kehendak Tuhan. Masalah loh. Masalah serius loh. Kalau sudah lama, terus dia tidak suka makanan keras, bangunan rumah baru imannya tidak ada, yang ada bangunan rumah lama, akhirnya apa? Kristen duniawi. Sekarang yang saya ngomong Kristen duniawi, itu di firman tadi tidak ada, tapi di firman lain ada fondasi ayatnya. 1 Korintus 3. Berapa gitu Pak tadi Pak, lupa. Yang mana? Yang Bapak yang 11, 12, 13 itu. Ibrani 5. Ayat 11 sampai berapa? 14. Nah, sekarang mengenai Kristen duniawi, 1 Korintus 3, 2 sampai 3. 2. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Dulu gak dapat menerima. Gak bertumbuh-tumbuh. Udah berapa tahun sekarang pun gak dapat menerima. 3. Karena kamu masih manusia duniawi. Kristen susu adalah Kristen duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Dan bahwa kamu hidup secara duniawi. Berat. Berat banget ini. Iri hati perselisihan. Kalau itu kita responi, kita entertain, langsung Tuhan ngomong, kamu Kristen susu, Kristen duniawi ya. Kamu bisa bedain nggak? Itu timbul iri hati perselisihan di dalam hatimu, di pikiranmu. Bisa kerasa nggak? Terlatih nggak? Ditolak nggak? Atau di-entertain terus dibuai? Kalau itu sampai dibuai, nah ini Tuhan ngomong, kamu Kristen duniawi. Kamu hidup secara manusiawi. Manusiawi duniawi maksudnya ya. Bukan secara roh. Ya, nah dari sana kita udah tahu Kristen susu. Ya, itu sifat-sifat tadi ya. Oke, sekarang tadi kan Yesaya 55 ayat 1 ya. Baru ngomong gandum, anggur, susu ya. Sekarang kita masuk ayat 2-nya. Ayat 2, ini tetap mengenai firman Rema Secret Counsel ya. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti?
dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Nah, ini ayat 2, teman-teman. Ayat 2 itu menjelaskan ayat 1. Ayat 1 yang tadi ngomong, terimalah gandum, anggur, dan susu. Gratis, gak usah beli. Yaitu apa? Firman. Nah, ayat 2 baru dijelaskan. Gandum, anggur, dan susu itu baru di ayat 2 diomong. Dengarkanlah aku. Nah itu. Firman Tuhan di posisi Maria. Mendengar itu terimanya. Gandum, anggur, susu. Maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Di mata Tuhan, firman Rema, secret counsel itu paling lezat. Udah, gak ada yang lainnya. Kalau kita tidak selera, berarti rohaninya sakit. Seperti jasmani, orang sakit, lihat makanan yang biasanya enak, kok jadi gak enak. Semua rasa bisa hambar karena sakit. Nah, kalau Tuhan ngomong itu secret counsel, itu rema, firman, itu paling lezat. Kalau ada orang Kristen tidak suka, rohaninya sakit. Ya. Nah, kalau rohani sakit, hidup di dalam duniawi. Jadi Kristen duniawi. Kristen duniawi selalu belanja yang bukan roti. Roti ini gambaran firman. Roti hidup rema ya. Tuhan Yesus perkataannya ya. Membelanjakan yang bukan roti. Apa membelanjakan itu? Dia itu orang kaya. Banyak uangnya. Makanya rajin belanja. Cuman salah belanja. Bukan roti. Kaya apa? Kamu punya waktu banyak. Tapi kamu tidak mau membeli roti. Di dalam 24 jam waktumu yang dikasih Tuhan, tidak ada waktu untuk belanja roti. Upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. 24 jam kita berburu uang untuk jeripaya yang tidak mengenyangkan. Kenapa tidak ada sisa waktu buat belanja roti? Kenapa 24 jam waktumu dihabiskan? Dan jam-jam terakhir mau tidur mata nggak kuat. Baru mengusahakan buka Alkitab. Ya itu kadang saya juga ya. Maksudnya gitu. Kok jeripayamu, tenagamu itu seharian kamu habiskan untuk hal-hal seperti itu. Enggak ada yang untuk belanja roti. Makanya Tuhan ngomong, dengarkan aku. Itu belanja, itu dengarkan aku. Jadi seperti gadis bodoh itu loh. Yang pelitanya itu padam. Gadis bijak ngomong, kamu belanja minyak. Nah ini, belanja roti. Belanja minyak itu mendengarkan Tuhan. Nomor 3, Tuhan kasih nasihat cara mendengarkan Tuhan yang benar. Ya, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Nih, sendengkan telinga dan datang kepadaku. Gampang banget. Gampang nggak? Gampang. Nggak perlu duit, nggak perlu apa-apa. Nah, cuman kita ngomong nih. Sendengkan telinga itu apa sih artinya? Ya kan? Ini penting kan? Kita tahu perkataannya sendengkan. Tapi ngerti nggak sendengkan itu apa? Kalau nggak ngerti, bisa nggak sendengkan telinga dengarkan Tuhan? Ini kan bahasa-bahasa kiasan. Tuhan kan nggak ada di sebelah kita secara fisik, terus telinga kita dimiringkan ke Dia. Perlu ngerti untuk taat. Kalau nggak ngerti gimana mau sendengkan telinga? Sendengkan adalah memihak. Sendengkan adalah berat sebelah.
Jadi, waktu kita memihak Tuhan, di dalam membaca, di dalam menganalisa suatu kejadian, kita sendangkan kepada Tuhan, memihak kepada Tuhan, memihak kepada Tuhan lebih berat ke arah Tuhan. Di sana Tuhan bicara. Kemarin itu saya ada ngomong sama orang Kristen. Orang Kristennya itu kalau ngomong, wah Kristen banget gitu ya. Ini baru kejadiannya. Kristen banget kayaknya, waduh imannya hebat. Tapi waktu ada kejadian, ada TikTok atau apa, lihat video, ada orang berjalan di atas air, yang airnya itu ada es batu bawahnya. Gitu ya. Nah, waktu lihat itu, dia ngomong. Waktu itu juga ngomong di Galilea ya, kalau nggak salah ya. Dingin gitu ya. Jadi dia ngomong, ini jangan-jangan waktu Tuhan Yesus berjalan di atas air, itu airnya es batu bawahnya. Waduh, saya kaget sekali ada orang ngomong gitu. Itu tandanya dia tidak menyendengkan telinganya kepada Tuhan. Dia menyendengkan telinganya kepada yang lain. Jadi dia lebih berat ke arah sana daripada berat ke arah Tuhan. Jadi nggak dapat. Ada iman nggak? Nggak ada. Bisa dengar sama Tuhan? Nggak bisa. Orang nggak memihak Tuhan. Nggak lebih berat ke arah Tuhan. Lebih berat ke arah yang aneh-aneh. Kan berarti nggak percaya dia. Tuhan bisa berjalan di atas air. Dia lebih percaya di bawahnya airnya itu ada es batu karena dingin. Itu sendengkan telinga. Nah terus datanglah kepadaku. Ini mendekat. Ini masuk dalam keintiman. Posisi Maria. Jadi di dalam posisi Maria, di dalam kita ingin mendengarkan perkataan dia, itu harus condong kepada dia, harus jujur, motivasi yang benar, baru bisa dengar. Itu namanya takut akan dia, baru bisa dengar. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Perjanjian baru Tuhan ngomong, orang hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap perkataan dari Tuhan. Itu diambil dari perjanjian lama. Salah satunya ayat ini. Dengarkanlah, kamu akan hidup. Hidupnya versi Tuhan beda dengan hidupnya versi kita. Versi Tuhan hidup adalah melakukan kehendak-Nya. Versi kita hidup melakukan kehendak kita. Nah, kalau kita mau hidup, masuk kehidupan kekal di surga, itu harus ikut versi Tuhan. Hidup adalah melakukan kehendak-Nya. Kalau melakukan kehendak manusia kita, itu mati. Karena yang masuk surga adalah yang melakukan kehendak Tuhan. Aku akan mengikat perjanjian abadi. Mengikat perjanjian abadi. Terus Tuhan ngomong loh. Dengarkan aku. Selalu habis itu ada aku ingin mengikat perjanjian abadi. Jadi Rhema Secret Counsel itu perjanjian abadi. Itu adalah kalau di perjanjian baru ngomongnya iman. Ada perintah, ada janji. Jadi ketika hidup kita itu ada bukti kepemilikan janji, lah itulah perjanjian abadi kita dapat. Itu luar biasa banget Tuhan. Di posisi Maria, Secret Counsel itu kita dapat. Nggak dapat dimanapun. Karena Tuhan udah ngomong itu rahasiaku. Yang paling Secret Counsel jelas ada di Yosua 1 ayat 8. Itu jelas banget. Kita baca. Mulai dari ayat 6 ya. Kita baca. Ini Secret Counsel. Posisi Maria. Lebih detail dia terangkan. Yosua 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab Entaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri ini yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu mereka untuk diberikan nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Janji ini ya. Kamu dapat ya.
Itu janjinya ya. Tapi kan tidak bisa janji berdiri sendiri. Harus ada perintah. Tuhan selalu gitu. Ada perintah, ada janji. Perintah tok tidak bisa. Janji tok tidak bisa. Harus ada perintah, ada janji. Ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Hanya, ya kan? Untuk syarat nomor 6 itu ada di nomor 7. Teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Nah, apa perintahnya? Yaitu kelakuanmu itu loh mesti sama dengan hukumku. Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nyimpang ke kanan, jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Jadi cukup dilurus kebenaran Tuhan. Jangan mau terlalu benar sampai mengada-ngada, sampai nggak karuan. Hidupmu susah. Itu terlalu mau lebih benar. Gitu ya. Nah itu ekstrem kanan. Kalau ekstrem kiri, ya dibawa kebenaran. Kebenaran dikurang-kurangin dikit. Nggak apa-apa lah Tuhan. Nggak apa-apa lah gitu loh. Ekstrem kanan, ekstrem kiri. Itu sama. Tuhan tidak senang. Tuhan mau cukup tepat seperti yang dia maui. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ini perjanjian. Kemanapun engkau pergi beruntung itu apa? Ada di ayat 6. Tanah perjanjian itu loh. Yang mana kamu injak nanti kemanapun itu dikasihkan kamu. Ya, jadi enggak sembarangan. Ada di dalam perjanjian. Kemanapunnya itu ada di dalam perjanjian. Bukan semau gue, seenak gue. Enggak. Ya. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. Supaya bertindak hati-hati tadi itu dijelaskan. Engkau harus merenungkan firman ini siang dan malam di posisi Maria. Kamu kalau nggak ngerenungin, nggak dapat secret counsel, kamu tahu ayatnya tapi nggak ngerti. Ya nggak bisa, kelakuanmu nggak rubah dan tidak hati-hati, tidak sesuai dengan firman. Kenapa? Karena nggak ngerti. Jadi intinya itu bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kan butuh ngerti kehendak Tuhan. Tuhan udah ngomong, renungkan. Kalau nggak ngerenungkan, bisa nggak melakukan kehendak Tuhan? Nggak bisa, karena Tuhan udah ngomong kuncinya itu. Renungkan, masuk, dengarkan aku. Di posisi Maria itu kunci, nggak ada jalan lain. Jadi ketika masuk di posisi Maria, secret counsel itu dapat. Counsel apa? Nasihat yang rahasia. Menuntun kita di dalam kebenaran. Bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis. Sehingga dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Engkau akan berhasil ya balik di ayat 6. Engkau menduduki semua wilayah-wilayah tadi itu berhasil. Itu dan beruntung. Beruntung ya. Ini bisa untung besar, bisa untung kecil. Ya, pokoknya beruntung. Jangan maunya gede terus, juga jangan maunya kecil terus. Ya terserah Tuhan gitu ya. Tapi yang penting itu merenungkan. Ini dikuncinya merenungkan. Jangan terus diingat terus berhasil dan beruntung, merenungkannya lupa. Nah ini kan salah fokus. Kalau berhasil dan beruntung itu nggak usah dikejar, itu pasti dapat kalau bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu didapat dari merenungkan di posisi Maria. 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Orang yang sukanya merenungkan firman Tuhan, itu jaminannya Tuhan menyertai. Dari mana tahu penyertaan Tuhan? Dari firman yang kita dapat, yang kita ngerti, yang jadi rumah iman yang baru, itulah penyertaan Tuhan. Apa yang kita lakukan sama dengan yang Dia lakukan, itu penyertaan Tuhan. Ini kan bahasa penyertaan Tuhan kan bahasa perlambang.
Kan bukan kita kemana-mana di sebelah kita secara fisik ada Tuhan, kan enggak gitu. Nah jadi untuk fokus Secret Council ya cuman satu, merenungkan di posisi Maria, dengarkan aku maka kamu akan hidup. Nah kalau tadi berbicara ekstrim kanan ekstrim kiri, itu ada nasihat Tuhan. Pengkhotbah 7 ayat 16 nasihat Tuhan kayak gini. Jangan terlalu saleh. Janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu? Saleh boleh. Terlalu saleh Tuhan ngomong gak bagus. Ya cukup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan dibuat-buat sampai terlalu saleh. Ya. Begitu. Nah. Secret Council di posisi Maria ini sesuai banget dengan persembahan kita kepada Tuhan di perjanjian baru. Ya, sesuai dengan perjanjian abadi itu. Kita harus persembahan, yaitu perintah dan janji. Waktu kita lakukan perintah Tuhan itu persembahan kita kepada Tuhan. Cocok banget dengan Roma 12 ayat 1 dan 2 itu. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Gimana caranya? Yang hidup dan berkenan, bukan tidak berkenan ya. Gimana caranya? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Waktu Secret Council itu dapat, itu berubah. Kita ngerti berubah pola pikir kita. Dan akibatnya kita melakukan dengan hati-hati segala kehendak Tuhan. Luar biasa. Firman udah selesai teman-teman.